Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali ya di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang materi, header, dan substruktur ya. Dan semoga nanti listrik di PLN sudah bisa menyala ya. Sebelum UTS ya. Jadi nanti saya untuk UTS-nya ada praktikum dan teori ya. Dan ini adalah materi terakhir sebelum UTS ya. Jadi silakan nanti untuk praktikumnya dipahami ya. Kalau yang kemarin-kemarin masih belum apa paham ya. Kita ke materi header dan substruktur dulu ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya half header. Jadi di sini itu rangkaian penambah setengah. Jadi adalah untai penjumlah dua masukan tanpa memperhitungkan adanya carry in. Jadi di sini langsung hanya apa ya? eh yang apa? Carry out itu dia tidak masuk ke carry in yang selanjutnya seperti itu, ya. Jadi seperti ini. Jadi jumlah diberi label dengan simbol eh, sigma seperti ini. Jadi ini pakainya adalah eh, XOR ya. Jadi ini ada pakainya XOR penjumlahannya ya. Nah, di sini satu tambah satu itu eh 0 sisa satu ya. Seperti ini. Ya, jadi kalau di sini keluaran yang berikutnya itu adalah carry atau simpan atau istilahnya apa ya? Jadi ditambahkan nanti untuk yang ke puluhannya gitu ya. Puluhan nanti masuk ke ratusan seperti itu. Ini kan misalnya di satuan gitu ya. Nah, ini adalah pakainya adalah N. Nah, di sini. Jadi, satu 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 ya, seperti ini. Ini adalah half adder. Jadi, hanya satu apa eh, rangkaian digitalnya hanya satu gerbang sendiri ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau full adder di sini ada carry in ya, di mana carry in ini dia berasal dari carry out yang sebelumnya ya. Jadi metode ini membentuk logika gabungan penambah lengkap digunakan rangkaian setengah penambah dan gerbang OR ya. Berisi dua gerbang XOR dan tiga gerbang NAND ya. Jadi bentuk booleannya itu kalau yang sigma ini penjumlahannya ini dia pakainya adalah sama tadi pakainya adalah XOR ya. Tapi di sini XOR-nya ada tiga XOR ABC. Jadi di sini nah, seperti ini ternyata ya. Jadi dia itu eh, yang dipertimbangkan itu sebenarnya hanya di sini, yang di apa? Hmm, A dan B-nya saja ya. Ini jadi di sini dilihat kalau 00 itu 0, 111 ya, seperti itu. Nah, ini juga eh 00 sebenarnya harusnya 0 ya, tapi karena di sini ada satu, ya jadi satu. Nah, ini 01 101 jadinya 0 sisa satu ya. Kemudian di sini 110 sisa satu ya. Nah, di sini 111 ya, sisa satu sisa satu. Nah, jadi ini tuh tidak apa ya? Tidak terlalu terpakai gitu ya. Karena kita pakai logika aja penjumlahan sisa gitu ya. Jadi di sini berisi dua gerbang XOR dan tiga gerbang NAND ya. Bentuk bedanya seperti ini. Jadi di sini ada apa?
N, kemudian ditambah OR dengan CIN, kemudian di sini ada XOR. Nah, di sini yang mempengaruhi di sini itu adalah yang ini tadi kan, AB XOR-nya. Nah, tapi karena ditambah dengan ini maka dia akan apa berubah gitu ya. Jadi enggak ya, yang enggak semuanya harus mengacu ke XOR AB ini ya. Nah, yang di apa COT-nya pun sama ya, yang di CIN-nya pun juga sama. CIN di jumlahnya ya. Jadi kita nggak harus mengacu ke sini ya. Jadi kita patokannya adalah kita pakai penjumlahan pengurangan. Penjumlahan ya. Jadi kalau misalnya di sini kan 1 ditambah 0 tambah 0, 1 sisa 0 ya. Ini 1 ditambah 1 ini 0 sisa 1 seperti ini. Dan ini 1 ditambah 0 tambah 1 ini 0 sisa 1. Ini 1 tambah 1 ini juga sama ya. 0 sisa 1, 1 tambah 1 tambah. Nah, baru kalau satunya 3 itu baru ada 1 sisa 1. Ya, jadi yang di awal ini tadi ini kan kemarin saya bilangnya 1 tambah 1 itu 1 sisa 1. Nah, karena di sini ada C-nya itu harusnya ya. Nah, jadi di sini jadinya 0. Jadi dia harus bernilai 1 itu kalau satunya ini dia 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian pelanggan providernya itu seperti ini ya. Nanti kalian silahkan dipraktekkan di krokodilnya ya. Jadi CIN-nya itu dia masuk sebenarnya dari COT-nya ini. Ya, seperti itu. Nah, X tambah Y, kemudian ada carry out. Dan carry out ini dia masuk ke carry in yang setelahnya. Nah, seperti inilah contohnya ya. Nah, contoh full adder 4 bit dengan masukan A1011 dan B1111. Nah, ini kan carry in-nya itu dimulai dari 0 ya. Jadi masukkan A dan B dan C, 0-nya adalah 0. Nah, nanti kebalikan kalau misalnya C apa? Di pengurangan nanti C in-nya itu bisa 1 ya. Nah, nanti kita langsung aja di sini kita hitung jadi 0 ya, 1 ditambah 0 itu kan harusnya ya 1 ya. 1 tambah 0 1 karena di sini 0. Jadi di sini 0 ditambah 1 tambah 0 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 0 ya. Selanjutnya ini juga sama, ini 1 ditambah 1 ya, karena ini kan di sini kan 1 1 ya. Nah, ini 1 tambah 1 di sini eh, apa? Sedangkan di sini COT-nya dari sini ini merubah jadi CIN-nya ini adalah 0. Sorry, sorry. Nah, di sini berarti 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 berarti adalah tadi 0 sisa 1. Nah, 0 sisa 1. Nah, sisa 1 ini dia masuk ke C-in yang sebelah sini. Jadi 1 ditambah 0 tambah 1 yaitu 0 sisa 1. Nah, 1 yang di sini dia masuk ke C-in yang selanjutnya ya. C-out-nya ini keluar ke C-in-nya sini. Di sini 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1 sisa 1. Jadi hasilnya adalah 1 1 0 0 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ke pengurangan atau rangkaian subtraktor ya. Jadi pengurangan dua bilangan biner A dikurangi B dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan komplement 2 dari B ke bilangan A. Jadi dibalik yang B-nya. Jadi komplement 2 dari B dapat diperoleh dengan membalik nilai biner B dan tambahkan bilangan 1 pada bit dengan bobot yang terkecil bilangan paling kanan. Nah, jadi pakainya adalah yang bilangan paling kanannya. Jadi di sini ada bilangan B A ditambah ya karena di dalam rangkaian aljabar boolean di rangkaian
Yang gerbang logika itu tidak ada pengurangan, jadi hanya ada penjumlahan, ya. Makanya di sini A dikurangi B itu adalah A plus 2C, komplemennya dari B, ya. Nah, itu kan sama dengan 1C kali B plus 1, dan A menjadinya adalah A plus B aksen plus 1. Nah, ini nanti kita akan pelajari di persamaan aljabar boolean, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi operasi pengurangan komplement juga, ya. Jadi A dikurangi B itu adalah A ditambah B aksen ditambah 1, ya. Karena ingat di rangkaian gerbang logika itu tidak ada pengurangan, hanya ada penjumlahan, ya. Jadi di sini untai subtraktor atau pengurangan dapat diperoleh dengan menambahkan gerbang dasar not pada masukan B, kemudian tambahkan 1 pada LSB-nya atau least significant bit, ya, seperti itu. Jadi seperti ini nanti A, B. Nah, nanti di sini, carry in-nya itu dia dimulai dari 1 kan, tadi di sini tambahkan 1 pada LSB-nya. Nah, kemudian menjadi carry out. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi untai subtraktornya itu adalah seperti ini. Misalnya contoh yang dari tadi, ya. Nah, nanti silahkan kalian mempraktikumnya dengan kakak asli di krokodil, ya. Logikanya seperti apa sih keluarannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini untai gabungan adder dan subtraktor. Jadi ternyata adder dan subtraktor itu bisa dijadikan satu komponen atau satu rangkaian eh, kemarin itu yang rangkaian logikanya, ya. Ya. Nah, jadi di sini untai penjumlahan dan pengurangan dapat digabung menjadi satu dengan mengingat prinsip satu or A, kok or ini apa? Simpelnya adalah XOR. Ya, jadi satu XOR A itu adalah satu aksen dikali A tambah satu dikali A aksen, atau ini nanti kalau kita lihat di teorema aljabar boolean itu adalah keluarnya adalah A aksen, dan kemudian di sini 0 ditambah di XOR-kan A itu adalah 0 aksen kali A tambah 0 kali A aksen. Nah, itu hasilnya adalah A, ya. Nanti kita akan pelajari di aljabar boolean, ya, untuk persamaan-persamaannya seperti itu, ya. Nah, berdasarkan prinsip di atas, input M yang gerbang XOR digunakan untuk memilih operasi untai gabungan ini. Apabila M itu 0, maka untai ini berfungsi sebagai penjumlah atau header, ya. Nah, apabila M ini adalah 1, maka untai ini akan berfungsi sebagai pengurangan atau subtraktor, ya, seperti itu, ya. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya checking overflow output V. Nah, overflow ini dapat terjadi pada operasi penjumlahan dua bilangan bertanda sama, ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat kan, kalau misalnya min kali min itu plus dan plus kali plus itu adalah plus, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau berbeda itu baru nanti hasilnya kan negatif, ya. A kali min atau, ya, min kali plus, nah itu hasilnya pasti negatif. Nah, apabila carry in atau dan carry out ini dari signifikan sig bit pada paling kiri pada bilangan itu bertanda atau sama, maka tidak terjadi overflow. Nah, apabila carry in dan carry out dari side bitnya paling kirinya itu adalah bilangan bertanda itu tak sama, maka akan terjadi overflow. Ya, ini jadi kalau misalnya kita plus sama plus atau min sama min itu gampang, ya, menjumlahkan atau mengurangkannya. Nah, kalau beda, nah itu yang nggak susah, maka akan terjadi overflow di sini. Nah, untuk pemeriksaan carry in dan carry out dari seg bitnya, maka ditambahkan sebuah gerbang XOR dengan input V. Nah, jika V
ini adalah nol, maka tidak terjadi overflow, dan jika V-nya 1 akan terjadi overflow. Ya, seperti ini untuk untainya gabungan dari adder dan subtractor ya. Jadi nanti dia akan berubah menjadi nol untuk penjumlahan dan min untuk satu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dikerjakan untuk tugas berikutnya dari Kakak Aslam.